Dapat pekerjaan Mio M3 dengan keluhan eh, ketika di starter itu nggak langsung jalan. Jadi kendaraan ini, nah itu kalau misalkan di starter ataupun di engkol itu nggak bisa, ya ataupun mesinnya itu nggak mau hidup. Tetapi kalau misalkan ketika dilakukan engkol sambil gas, kendaraan ini itu bisa menyala dan langsamnya juga normal ya, langsam normal, terus kondisi di gas juga normal ya, tidak ada berbet, tidak ada apa-apa. Tetapi kalau misalkan untuk start awal ya ataupun mau menghidupkan mesin itu tidak bisa ataupun susah. Jadi kalau misalkan untuk motor yang standar kan itu harusnya ketika dipencet tombol starter cekek itu nanti langsung jalan ya untuk yang normalnya. Tetapi kendaraan ini itu tidak seperti itu. Ya, ternyata setelah dilakukan penelusuran, ya, tadi tak lihat di bagian pistonnya, ya. Di bagian pistonnya ini sudah pernah diganti ya. Ini udah diganti baru. Jadi ini sudah pernah turun mesin, ya, sudah pernah turun mesin. Tetapi apa? Pada bagian katupnya, ya. Untuk di bagian katup katup seperti ini ya, terdapat kotoran-kotoran yang menimbulkan terjadinya kebocoran di area ruang pembakaran ya. Dan dapat kita lihat di sini itu popeng ya. Untuk di bagian daun katupnya itu popeng ataupun bentuknya seperti ini. Ya, ini nantinya akan mengakibatkan kebocoran kompresi. Ya, jadi kompresinya itu akan lebih sedikit ataupun kalau di engkol itu tidak terlalu terasa padat ya. Ini yang menyebabkan terjadinya kompresi loss. Ya. Terus biasanya ada kerak yang menempel di bagian daun katup itu di sini. Ya, untuk kendaraan kalian yang di engkol terus ternyata terlihat enteng ataupun tidak ada seperti hentakan yang menghantam kaki kalian, ini biasanya terjadi yang namanya penumbukan kotoran ataupun karbon itu mengganjal di bagian daun katup di sini. Ya, terus biasanya untuk bengkel yang ini ya, itu biasanya hanya melakukan melakukan penambahan oli ya, penambahan oli ke ruang pembakaran. Jadi nanti oli itu akan dimasukkan ke dalam sini melewati lubang busi ataupun melewati dari intake manifold ya. Nah, nanti oli di sini yang tadinya udah dimasukkan itu nanti akan mendorong kotoran yang ada di bagian ini ya, di bagian daun katupnya. Misalkan kotorannya itu ganjal di sini ya, misal kotorannya itu ganjal di sini ya, ini ganjal. Nah, terus kondisi piston itu kan bergerak ya, naik turun kayak gini kan. Nah, ketika sistem kerjanya itu berlangsung, maka akan mengakibatkan oli yang tadinya dimasukkan ke sini itu nanti akan terdorong ya, akan terdorong dan akan keluar melewati lubang di bagian exhaust manifold di sini ya. Nah, di sini nanti kotorannya itu bisa hilang dan kendaraan itu bisa padat lagi dan bisa dihidupkan lagi ya, ataupun kompresinya itu tidak loss lagi. Itu biasanya dilakukan seperti itu. Tetapi alangkah baiknya dilakukan proses pembongkaran seperti ini ya, sambil kita mengecek kelanjutannya apakah pada bagian katupnya itu bermasalah atau tidak. Kalau misalkan di sini kan dapat kita lihat katupnya ini bermasalah ya. Nih, dapat kita lihat dia itu tidak bundar rata ataupun bundar sempurna, tapi ada bekas popengan seperti ini, kayak bekas hasil pembakaran ya, bekas hasil pembakaran. Terus katupnya itu terkikis. Nah, ini akan mengakibatkan terjadinya kebocoran. Di sini kendaraan ini itu jadi permasalahannya di bagian katupnya ini yang rusak ya. Nanti tinggal ganti katup, terus biar di engkol itu terasa lebih padat
dan nanti akan bisa menyalakan kendaraan dengan semestinya. Nah, di sini saya akan menambahkan informasi kelemahan-kelemahan yang ada di bagian motor Mio M3 ya, Mio M3, Mio 125 ya. Ini biasanya banyak sekali penyakit-penyakit yang terjadi di motor Mio M3 ini ya. Terutama itu di bagian sini, di bagian noken asnya ini yang biasanya banyak permasalahan timbul bunyi kasar. Nah, kalau yang belum pernah kalian menemukan, mungkin timbul kasar itu biasanya terdengar itu seperti suara derik piston ya, seperti deriknya piston. Tetapi padahal apa? Pada di bagian ini itu terdapat yang namanya celah ya, ataupun terjadi yang namanya keausan ya. Di bagian ini itu aus ya. Ini aus nih. Ya, coba kita lihat seperti ini. Ini itu aus. Ini yang nantinya akan mengakibatkan timbul bunyi derik ya. Jadi kalau misalkan kalian hanya mengganti pistonnya saja pun tetap masih akan bunyi kalau di bagian komponen ini itu tidak diganti ya. Ini komponen noken as Mio M3 ya. Ini adalah otomatis untuk di sistem starter awal ya, biar lebih enteng, ataupun yang dinamakan dengan dekompresi. Nah, ini dekompresinya itu nanti akan mempermudah untuk penyalaan mesin agar pada saat dilakukan starter tangan ya, itu nanti mesin itu akan lebih enteng untuk diputarkan. Karena apa? Kompresi yang terlalu padat itu akan dibuang sedikit ya, akan dibuang sedikit dan akan mengakibatkan kompresi itu bocor sedikit, terus kendaraan itu bisa lebih enteng untuk dinyalakan mesinnya. Nah, terus ada permasalahan yang lain ya. Permasalahan yang sering terjadi itu adalah kerusakan di bagian komponen ini ya. Ini sering terjadi ya, karena pada bagian ini itu biasanya akan amblas ya, amblas ke sini karena pada sistem per ininya itu patah, ada yang patah, ada yang sudah tidak kuat untuk pegasnya menekan pada bagian templar ataupun rantai timingnya ya. Ini enggak kuat ya, jadi seperti itu ya. Nah, untuk penambahan mungkin kalian jarang sekali membersihkan area ini ya. Ini dapat kita lihat ya, area magnet ini terjadi penumpukan kotoran di bagian magnet. Ini akan mengakibatkan yang namanya kelistrikan untuk sistem pengisian itu biasanya terkendala ya, ataupun tidak maksimal. Karena apa? Antara spool sama magnet itu terhalang dari kotoran ya. Maka ini akan mengakibatkan yang namanya sistem pengisian itu tidak normal, ataupun ya intinya dia itu tidak akan mengeluarkan arus listrik secara maksimal ya, karena terhalang adanya kotoran yang ada di bagian magnetnya. Nah, terus di sini untuk bagian blok silinder ya. Sebenarnya untuk jenis Mio M3 itu menggunakan sistem blok diasil ya, ataupun tanpa boring baja. Nah, kalau di sini itu sudah di shock ya. Ini udah di shock ditambahkan boring baja. Jadi nanti bisa misalkan kehabisan oli terus nyeket ya, nanti ini bisa dilakukan coulter ya. Tapi kalau untuk motor standarnya itu kan tidak bisa di coulter ya, harus ganti boring satu set sama pistonnya, tinggal pasang ya. Tapi kalau ini udah bisa dilakukan coulter ya. Misalkan ini pistonnya itu masih standar ya, nanti tinggal dibesarin lagi ataupun di oversize, itu bisa 025 bisa 050 ya, tergantung nanti ukuran celah yang ada di bagian boringnya. Ini nanti dapatnya berapa, misalkan
antara piston sama bloknya itu, bornya itu sudah terlalu lebar, ya berarti nanti untuk penambahannya itu bisa lebih besar lagi untuk piston yang baru ya. Jadi bisa digunakan 0,50 nya ataupun oversize nya itu 0,50 ya. Oke, ini garapan-garapan saya seperti ini ya.